setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, Salve, dan salam damai sejahtera untuk sahabat-sahabat di mana saja berada. Jumpa lagi bersama kami, para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD dalam Renungan Katolik Menyejuk Hati Minggu 10 Agustus 2025 dalam Minggu Biasa ke-9 bertepatan dengan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh sahabat Yosefa Dana dan renungan Katolik singkat yang akan dibawakan oleh Romo Dalsi Sanua PR. Selamat mendengarkan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Kristus mensucikan Oh Kristus Rabu Dewa Kristus Rabu Dewa mensucikan kami Oh Kristus mensucikan kami Kristus Rabu Dewa Kristus Rabu Dewa mensucikan kami Oh Kristus mensucikan kami Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Santa Parol Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga. Sebuah formasi dalam pribadi Maria membawa kita kepada kepenuhan rahmat Tuhan. Ia yang merendah di hadapan Tuhan diangkat oleh Tuhan. Di Taman Eden, Tuhan mengangkat dan memahkotai manusia dengan keistimewaan, namun mereka jatuh dalam dosa. Di sebuah sudut kota Ende, hiduplah sebuah pohon sukun. Di bawah pohon itu, sang proklamator merenungkan butir-butir Pancasila. Soekarno menatap ke laut dan merenungkan sebuah ideologi yang akan menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Pohon sukun itu kemudian disebut pohon Pancasila, dan kota Ende adalah kota Pancasila. Yerusalem menjadi tanah suci bagi umat Kristiani. Setiap tahun ada begitu banyak peziarah yang berkunjung ke tanah suci. Mengapa demikian? Sebab di sanalah Yesus dilahirkan, dibesarkan, berkarya, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Yesus Putra Allah hadir dalam sejarah umat manusia, hadir dalam ruang dan waktu, membawa kabar sukacita dan keselamatan bagi umat manusia. Yerusalem kota suci, di sana hiduplah kisah Tuhan kita Yesus Kristus dari kabar sukacita malaikat Gabriel kepada Maria hingga kenaikannya ke surga. Siapakah Maria? Maria adalah seorang perempuan yang telah bertemu dengan malaikat Gabriel. Maria menyebut dirinya hamba Tuhan. Ia adalah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepada penyelenggaraan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria adalah perempuan sederhana dengan sebuah ungkapan serah diri secara total kepada Tuhan. Maria adalah bunda Tuhan, bunda Allah. Ketika ia mengunjungi Elizabeth,
Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kota Ende sebagai kota Pancasila, Yerusalem sebagai kota suci, hanyalah sebuah pengantar bagi kita untuk merenung lebih jauh dan lebih dalam tentang pribadi Bunda Maria yang dipilih Allah menjadi Ibu Yesus. Allah menyapa Maria melalui utusan malaikat Gabriel di dalam rahim Maria, putra Allah hidup, dan Roh Kudus menyapa Maria melalui Elizabeth, ibu Tuhanku. Secara tersirat dan tersurat, Maria disapa oleh 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nubuat Yesaya akan ada seorang perempuan muda yang melahirkan Immanuel, seorang perawan melahirkan seorang anak Allah, Allah beserta kita. Allah sungguh telah menyiapkan pribadi Maria untuk mentaklukkan Yesus dalam rahimnya. Kitab suci dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, hingga Perjanjian Baru, Kitab Wahyu, menggambarkan tentang sosok Maria yang dipilih untuk melahirkan Yesus Kristus, Putra Allah. Gambaran nubuat Yesaya tentang seorang perempuan perawan adalah gambaran tentang kesucian Maria. Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri, namun semak itu tidak terbakar. Allah menyiapkan Maria dan Allah tetap menjaga kesucian Bunda Maria. Dari Maria Immaculata menuju Maria Assumpta. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Maria membuka dirinya bagi penyelenggaran Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam kidungnya Maria berseru, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bunda Maria memberi diri kepada Tuhan untuk bekerja atas dirinya secara total dan penuh. Yesus berada dalam tubuh rahim Maria. Masa kecil Yesus sejak bayi hingga berkarya selalu bersama Bunda Maria. Ada relasi yang begitu kuat dalam tubuh Maria dengan tubuh Yesus, Putra Allah. Pribadi Maria adalah formasi bagi kita untuk menuju surga apabila kita sungguh-sungguh hidup di dalam Roh Kudus. Kita berdoa, salam Maria penuh rahmat. Bunda Maria penuh rahmat, sehingga tubuh dan jiwanya diangkat ke surga. Kuasa dan rahmat Tuhan telah membawa dan mengangkat Bunda Yesus dalam kemuliaan. Kita adalah gereja yang masih bersiara dan berjuang di dunia ini. Maria sebagai Bunda Allah juga adalah Bunda Gereja. Sikap hidup Bunda Maria harus diteladani dan dijalankan dalam perjuangan hidup kita. Hidup dalam ketaatan yang total kepada Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusiawi kita, bukan kesombongan kita pula. Dalam suka dan duka hidup kita, hanya kepada Tuhan kita berserah diri. Dengan tuntunannya akan ada kemuliaan yang begitu agung dicurahkan bagi kita. Amin. Demikian renungan Katolik penyejuk hati pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek cabang Lurasik yang telah bertugas, dan terima kasih untuk kita semua yang telah mendengarkan renungan Katolik pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan-renungan Katolik berikutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan share. Sekian dan terima kasih.